Perempuan dan laki-laki adalah wujud nyata dari hukum polaritas yang ada di alam semesta. Perempuan adalah yin atau yoni dan laki-laki adalah yang atau lingga. Keduanya adalah representasi hukum feminin dan maskulin di alam semesta yang sayangnya sekarang banyak yang bertukar peran atau tidak pada tempatnya, sehingga menjadi sumber penderitaan. Jika kalian merasakan kalian tertukar perannya secara energi, seperti perempuan yang seharusnya menjadi feminin malah justru menjadi maskulin, atau laki-laki yang seharusnya menjadi maskulin malah menjadi feminin, atau kalian sebagai perempuan merasa lelah karena memiliki pasangan yang pasif dan bergantung, atau kalian yang laki-laki juga merasa terluka karena pasangan kalian justru menjadi wanita independen yang kasar dan kehilangan kelembutannya. Jika kalian mengalami hal-hal seperti ini, maka konten ini perlu kalian simak sampai selesai. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, ada informasi menarik nih yang harus kalian simak terlebih dahulu. Di bumi baru nanti, peradaban akan semakin feminin. Nantinya diperlukan semakin banyak peran perempuan sebagai penyeimbang peradaban. Makanya nanti akan lebih banyak lagi perempuan yang berada di pemerintahan, di bisnis, di pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi perempuan juga tidak bisa berdiri sendiri. Perempuan tetap butuh sosok maskulin sebagai provider, protektor, dan penyedia ruang yang aman bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Sayangnya, yang terjadi sekarang, maskulin dan feminin dalam diri manusia kerap tertukar. Banyak sekarang kita lihat perempuan bekerja keras dan menjadi maskulin, sedangkan laki-laki malah mengalami krisis maskulinitas dan malah cenderung menjadi feminin. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan maskulin dan feminin akibat peradaban yang telah semakin rusak. Di online kelas besok, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana menyembuhkan dan menyeimbangkan kembali maskulin dan feminin dalam diri kita, dan juga bagaimana cara agar laki-laki bisa beradaptasi di zaman yang semakin feminin ini, bahkan mendukung para perempuan mengambil peranan lebih banyak di tatanan dunia baru kelak. Nah, selengkapnya akan kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema membuka kekuatan Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam diri. Kalian juga bisa dapat hipnoterapi untuk menyeimbangkan kembali diri serta menyembuhkan luka yang membuat maskulin dan feminin dalam hidup kita tidak seimbang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan pastikan kalian mendaftar kelasnya sekarang, karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema yang sama seperti ini lagi. Dalam spiritual Jawa, Hindu, dan Buddha dikenal yang namanya moksa. Moksa adalah pembebasan, artinya manusia terbebas dari ikatan-ikatan duniawi yang menyebabkan penderitaan. Moksa tidak harus menunggu manusia meninggal dunia dulu, baru bisa mengalami pembebasan. Manusia yang masih hidup di dunia ini juga bisa mengalami pembebasan atau moksa, asalkan tahu caranya. Moksa sering dikatakan sebagai jalan menuju kebahagiaan atau kedamaian absolut, karena pada dasarnya, kebahagiaan atau kedamaian sejati itu adalah tidak terikat atau tidak melekat pada suatu apapun, alias bebas dan merdeka. Sebenarnya yang membuat manusia menderita itu adalah kemelekatan. Apalagi kalau kita terlahir di era bumi lama, maka kemelekatan itu banyak sekali terjadi dalam kehidupan manusia. Kita menjadi melekat itu karena sejak kecil kita diajarkan oleh lingkungan atau oleh keluarga dan oleh sekolah untuk memilih sesuatu sebagai identitas. Sehingga kita yang tidak melekat ke apapun akan dianggap sebagai orang yang aneh dan tidak punya jati diri. Dampaknya kita condong untuk berat sebelah atau melekat di salah satu dualitas. Jadi, apakah dualitas itu adalah penyebab kita mengalami kemelekatan? Sebenarnya dualitas itu apa sih? Di dunia ini ada yang namanya hukum polaritas, yakni adanya dualitas atau dua hal atau dua kutub yang sangat berbeda yang saling membelakangi. Tapi sebenarnya keduanya adalah satu kesatuan yang membentuk harmoni di alam semesta ini. Dalam tradisi Taoisme, dualitas ini digambarkan dalam konsep yin dan yang. Sedangkan dalam filsafat Siwa Buddha, dualitas ini banyak digambarkan dalam konsep lingga yoni sebagai representasi dari maskulin dan feminin, di mana keduanya merupakan dualitas paling besar yang ada di alam semesta ini. Pernah nggak sih kalian berpikir kenapa dunia ini harus ada dualitas? Kenapa sih di dunia ini ada sedih? Padahal Tuhan kan bisa saja menciptakan kita untuk bahagia terus. Kenapa sih harus ada kemiskinan kalau Tuhan juga bisa menciptakan kita menjadi kaya raya semuanya? Jawabannya itu begini, yang tanpa yin tidak akan terasa hidup. Maskulin tanpa feminin tidak akan hidup. Senang tanpa sedih tidak akan terasa berharga. Bagus tidak akan berarti apa-apa kalau tidak ada jelek. Kaya tidak akan terasa nikmat kalau tidak ada miskin. Sesuatu tidak akan terasa hidup atau nikmat kalau tidak ada polarnya atau lawannya.
Kita bisa bahagia karena sudah pernah merasakan sedih. Coba kalau hanya ada bahagia saja, tanpa kesedihan sama sekali, maka kebahagiaan akan terasa hambar atau biasa-biasa saja. Tapi kalau kita melekat di salah satu polar saja, ini juga tidak baik, karena kemelekatan inilah yang menjadi sumber penderitaan hidup. Ini yang tidak disadari oleh banyak manusia. Mentang-mentang ada dualitas, maka kita harus memilih salah satunya. Padahal kita juga bisa loh memilih untuk melampaui keduanya atau berdiri di tengah-tengah di antara keduanya. Jadi jika ingin hidup sehat, maka lampauilah kedua polar tersebut, alias melampaui dualitas. Ini artinya Anda tidak condong ke salah satu sisi, tidak berat sebelah, tapi bisa melampaui keduanya. Anda bisa melihat keduanya dari sudut pandang yang lebih luas, sehingga bisa berdiri di tengah-tengahnya. Nah, pola pikir seperti ini akan menghasilkan kebijaksanaan bagi manusia. Inilah yang disebut dengan terbebas dari dualitas. Dengan memahami dualitas, Anda bisa terbebas dari kemelekatan terhadap salah satu polanya. Bebas dari kemelekatan adalah jalan menuju kedamaian hidup yang sesungguhnya. Inilah yang disebut dengan moksa di dunia, alias tidak melekat pada apapun, alias bebas merdeka. Dengan memahami karakter kedua polarnya, kita akan lebih mudah mengalami pembebasan dari kemelekatan atau terbebas dari jebakan dari dualitas ini. Segala yang ada di dunia ini sebenarnya serba polaritas. Ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada perempuan, ada laki-laki, ada feminin atau yin, dan ada maskulin atau yang. Keduanya ini tidak ada yang lebih baik dibandingkan dengan yang lain. Keduanya sebenarnya satu kesatuan yang membentuk Tao atau alam semesta. Agar alam semesta ini bisa berjalan dengan harmoni, maka keduanya harus berjalan beriringan atau bergantian sesuai dengan porsinya. Nah, bagaimana kalau hukum polaritas ini tidak berjalan sebagaimana mestinya? Misalnya nih, terjadi ketidakseimbangan antara yin atau feminin dengan yang atau maskulin. Dalam sejarah, alam semesta itu selalu punya cara untuk menyeimbangkan dirinya sendiri. Makanya ketika salah satu menjadi terlalu dominan, maka kutub di seberangnya ini akan maju untuk menyeimbangkan tatanan. Yang terlalu dominan akan mundur hingga tercapai titik keseimbangan yang baru. Itulah kenapa logo yin dan yang dalam Taoisme selalu berputar dalam satu kesatuan. Ketika kita memahami hukum polaritas ini, kita juga selangkah lebih maju dalam memahami hukum alam, sehingga lebih mudah bagi kita untuk mengalami pembebasan. Nah, diri manusia sebenarnya adalah hukum alam itu sendiri. Dengan memahami hukum-hukum alam dalam tubuh kita sendiri, sebenarnya ini membuat kita jadi semakin mudah untuk mendapatkan pembebasan dan mendapatkan ketenangan batin. Setelah mengalami kebangkitan spiritual, kita akan menjadi semakin peka dengan hukum-hukum alam. Banyak dari kita yang mengira hukum alam itu adalah sesuatu yang berada di luar diri, sehingga kita jadi sibuk mencari dan memahami apa yang ada di luar. Padahal hukum alam itu sebenarnya sudah ada di dalam diri kita sendiri, termasuk hukum polaritas atau law of polarity, yang banyak diasosiasikan dengan polaritas feminin dan maskulin. Itu juga sudah ada di dalam diri manusia sendiri. Manusia diciptakan dengan dua gender, yakni perempuan dan laki-laki, sebagai representasi hukum polaritas yang sangat nyata. Perempuan adalah figur feminin, laki-laki adalah figur maskulin, dan ini semua sudah ada di dalam organ-organ tubuh kita. Itulah sebabnya kenapa tubuh perempuan dan laki-laki itu diciptakan berbeda. Itulah sebabnya kenapa perempuan itu berpikir dan bersikap dengan cara yang sangat berbeda dengan laki-laki. Keduanya, yakni laki-laki dan perempuan, ini diciptakan untuk saling melebur dan melengkapi satu sama lain, agar tercipta keseimbangan di bumi. Salah kalau masih ada yang beranggapan gender tertentu itu diciptakan lebih unggul dibandingkan dengan gender yang lain. Tidak ada yang lebih unggul di antara keduanya karena keduanya sebenarnya setara, hanya perannya saja yang berbeda-beda. Semakin kita mengenali diri kita sendiri, maka semakin dalam juga kita mengenali hukum alam. Nah, barang siapa yang mengenali dirinya sendiri dan mengenali hukum alam, maka ia juga akan mengenali Tuhan. Karena pada sejatinya Tuhan itu manifestasinya meliputi segala apapun yang ada di dunia ini, termasuk diri manusia itu sendiri. Dalam figur laki-laki ada sosok Tuhan. Dalam figur perempuan pun ada sosok Tuhan di dalamnya. Kemanapun manusia memandang, maka manusia hanya akan melihat wajah Tuhan. Ketika manusia mengenali dirinya secara mendalam, maka ia juga secara otomatis tidak mau melanggar hukum alam karena paham konsekuensinya apa. Dia akan selaras dengan hukum alam dan menjadi insan yang sangat mulia.
Ia sangat berperan penting dalam keberlangsungan bumi, dan dia paham apa perannya di bumi ini sebagai khalifah atau pemimpin dan pengelola bumi. Laki-laki dan perempuan yang mengenali dirinya, maka peran feminin dan maskulin dalam dirinya tidak akan tertukar, karena ia paham bahwa manusia diciptakan dengan kodratnya masing-masing, itu bukan tanpa tujuan. Tentu saja ini bertujuan untuk menjaga keseimbangan alam dan peradaban. Manusia adalah makhluk dengan kesadaran yang paling tinggi di bumi. Karena itu, manusia dinobatkan sebagai pemimpin atau khalifah di planet ini. Kenapa begitu? Karena manusia punya kuasa untuk memanipulasi atau sebaliknya menyelaraskan kembali apa-apa yang sebelumnya tidak sefrekuensi. Ketika manusia mematuhi hukum alam, maka ia juga selaras dengan alam semesta. Ketika manusia selaras dengan alam, maka manusia punya kuasa untuk mempengaruhi bumi juga. Manusia yang selaras dengan hukum-hukum alam akan berada pada kodratnya, yang perempuan menjadi feminin, yang laki-laki menjadi maskulin. Jadi, manusia yang tertukar peran feminin dan maskulin dalam kehidupannya, sebenarnya mereka sedang melawan hukum alam. Itulah yang menyebabkan mereka bisa terus menuai karma buruk. Memang betul, karma itu tergantung dari mindset. Tapi kalau manusia terus-menerus melanggar hukum alam, maka sudah jelas mindset dia akan ikut-ikutan terprogram buruk. Dan ini menjadi magnet bagi karma buruk itu untuk berdatangan. Ini adalah mindset negatif yang ada di dalam pikiran bawah sadar kita, yang terus-menerus membuat kita menarik karma buruk ke dalam hidup. Manusia yang terjebak dalam karma buruk sudah pasti terjebak juga dalam kemelekatan dan sulit mencapai pembebasan atau moksa. Nah, supaya tidak menjadi karma buruk dan membuat manusia terus melekat, maka manusia harus paham apa itu feminin dan maskulin sebagai kodrat lahiriah mereka. Dengan memahami karakteristik masing-masing polar, manusia akan lebih mudah untuk melepaskannya, alias melepaskan kemelekatan pada salah satu polarnya. Kita bahas dulu yang feminin. Feminin ini adalah karakter atau energi yang diasosiasikan dengan sifat-sifat keperempuanan yang berupa welas asih, empati, merawat atau nurturing, mendengarkan, menerima, pasif, rileks, kooperatif, kreatif, intuitif, berpikir holistik, multitasking, emosional, spiritual, dinamis, luwes, transenden, multitasking, bergantung, serta ekologis atau memikirkan kebaikan untuk semua kalangan, baik manusia maupun lingkungan. Feminin paling banyak terdapat pada perempuan, sebab karakter dan energi feminin ini sangat dihasilkan oleh otak kanan yang dominan ditambah dengan hormon-hormon wanita, yakni estrogen dan progesteron. Perempuan adalah makhluk yang dominan berpikir menggunakan otak kanan. Itulah kenapa perempuan memiliki kadar feminin yang lebih besar dibandingkan dengan laki-laki. Nah, pada laki-laki, karakter dan energi feminin itu tetap ada, tapi kadarnya tidak sebanyak perempuan. Pada laki-laki, energi feminin dihasilkan dari otak kanan mereka. Itulah kenapa ada beberapa karakter feminin yang tidak bisa dominan dimiliki oleh laki-laki. Pada laki-laki, femininitas ini akan menghasilkan kemampuan welas asih, kebijaksanaan, kreativitas, dan kemampuan intuisi yang sangat baik. Energi feminin mutlak diperlukan laki-laki untuk peningkatan spiritualitas mereka. Energi feminin juga menyebabkan laki-laki memiliki empati dan kecerdasan emosional yang baik. Dan ini adalah bekal yang sangat diperlukan agar manusia bisa beradaptasi di bumi baru nantinya. Nah, kalau maskulin ini adalah karakter atau energi yang diasosiasikan dengan sifat laki-laki, seperti kuat, kaku, aktif, agresif, leadership atau mampu memimpin, mandiri, menguasai atau akuisisi, rasional, monotasking, berpikir parsial, analitik, bisa diandalkan, provide atau menyediakan, fulfill atau memenuhi, proteksi atau melindungi, inisiatif, pekerja keras, pemburu, tapi juga egoistik atau mementingkan ego atau kepentingan diri sendiri. Pada laki-laki, maskulinitas itu dihasilkan dari otak kiri mereka yang ditambah dengan hormon pria atau testosteron. Laki-laki adalah makhluk yang dominan menggunakan otak kirinya dalam keseharian mereka. Karena itu, maskulinitas pada laki-laki jauh lebih besar dibandingkan dengan perempuan. Perempuan juga memiliki sisi maskulin dalam dirinya, tapi kadarnya tidak sebanyak laki-laki. Pada perempuan, sisi maskulin mereka akan menghasilkan pemikiran yang logis, ketangguhan, kemandirian, dan keberanian. Dalam hidup perempuan, sisi maskulin ini bisa sangat aktif ketika perempuan berada dalam mode bertahan hidup atau survival mode. Dan ini menyebabkan mereka memunculkan beberapa karakter laki-laki sebagai persiapan untuk fight or fly.
Maskulin dan feminin ini adalah kodrat. Ini adalah hukum alam. Kenapa dikatakan kodrat? Karena kemunculan karakter serta energi ini dalam diri tidak lepas dari kinerja organ tubuh kita yang sudah diciptakan dari sononya. Kita diciptakan berbeda bukan untuk mengunggulkan satu gender tertentu, melainkan untuk saling bergandengan tangan, saling melengkapi, dan saling meleburkan energi satu sama lain. Sehingga terciptalah peradaban yang seimbang. Dan itu dimulai dari pasangan yang selaras, feminin dan maskulinnya, serta sehat atau tidak tertukar perannya. Dewasa ini banyak orang yang tertukar perannya dalam keluarga. Perempuan menjadi sosok maskulin atau yang bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga dan menyediakan apapun. Padahal seharusnya perempuan itu menjadi figur feminin yang penuh welas asih, nurturing atau merawat, dan lemah lembut, tinggal menerima cinta. Laki-lakinya justru menjadi sosok yang feminin di sini, yakni pasif, manja, bergantung, dan menunggu diberi atau dipenuhi. Dan ini banyak sekali terjadi belakangan ini, baik dalam hubungan dating atau pacaran, pernikahan, ataupun keluarga. Ketika laki-laki dan perempuan tertukar perannya, maka yang terjadi adalah ketidakharmonisan dalam hubungan atau keluarga. Keduanya tidak berada pada kodratnya, otomatis keduanya sedang melanggar hukum alam, sehingga ini akan menarik karma buruk datang ke kehidupan. Keharmonisan keluarga jadi terganggu, baik laki-laki dan perempuan sama-sama stres karena merasa tidak berada pada hidup yang seharusnya. Ketika perempuan menjadi maskulin dalam keluarga, ia akan merasa diperbudak dan diperas. Karena mau tidak mau, dia harus menjadi mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri dan keluarganya. Padahal, perempuan tidak didesain untuk menjadi tulang punggung keluarga. Makanya, sekarang banyak perempuan yang stres dan kelelahan ketika mereka terlalu lama berada dalam energi maskulin mereka. Ketika laki-laki menjadi feminin dalam keluarga, maka ego dan harga dirinya juga jatuh. Ia kehilangan daya untuk memimpin, menyediakan atau provide, dan melindungi. Ia menjadi makhluk yang pasif dan cenderung menunggu untuk diberi atau diurus atau dimanjakan. Mereka menjadi malas dan bergantung. Ketika laki-laki menjadi feminin dan bergantung, maka ia secara otomatis membuat perempuan di dalam rumahnya menjadi maskulin. Perempuan menjadi independen, pekerja keras, dan jadi bertarung serta berkompetisi di luar rumah demi bisa memenuhi kebutuhan keluarga, sedangkan laki-lakinya justru diam di rumah dan menunggu hasil. Perempuan yang kelelahan karena bertarung dan bersaing di luar rumah untuk mencari nafkah akan memunculkan sifat-sifat keras dan angkuh di dalam rumah, sebagai bentuk survival mode atau mode bertahan hidup mereka di rumah. Mereka bertahan hidup dari siapa? Tentu saja bertahan hidup dari laki-laki feminin yang gagal memprovide dan melindungi mereka. Laki-laki mendapati perempuannya menjadi galak dan angkuh. Dan laki-laki akan merasa harga dirinya ini semakin terkoyak. Mereka akan merasa tidak dihargai sebagai laki-laki, dan akhirnya mereka mulai bersikap toksik kepada perempuan dengan cara merepresi perempuan, menyeret mereka jatuh ke level stres mereka, dan memarahi serta menyalahkan perempuan atas insecurity atau rasa tidak aman yang mereka alami. Inilah yang menjadi sumber pertengkaran dalam keluarga. Inilah yang membuat perempuan menjadi semakin maskulin sebagai survival mode, dan laki-laki akhirnya menjadi semakin feminin karena harga dirinya semakin hilang. Lalu mereka berdua menjadi stres, saling mengeluarkan sikap-sikap toksik dan akhirnya mengundang pertengkaran dan ketidakharmonisan. Ketika mereka memiliki anak, maka anak juga berpotensi mewarisi contoh yang tidak baik dari ayah dan ibunya. Bahkan bisa jadi anak akan mewarisi trauma yang dialami oleh ayah dan ibunya. Dan ini bisa menurun ke generasi selanjutnya kalau tidak di-stop. Padahal bumi kita ini sedang bertransformasi menuju bumi baru yang lebih tercerahkan. Otomatis, kalau kita ingin bisa beradaptasi dengan bumi baru nanti, kita harus menghentikan siklus-siklus toksik semacam ini. Karena ini tidak akan relevan dengan bumi baru nanti yang bergetar di kesadaran 5D. Perempuan dan laki-laki mau tidak mau harus menyembuhkan dan memperbaiki diri mereka sendiri agar bisa kembali pada kodrat mereka, kembali kepada hukum alam mereka. Jika perempuan dan laki-laki telah kembali kepada feminin dan maskulinnya masing-masing, tidak ada lagi pertengkaran, maka keharmonisan keluarga juga bisa terjadi. Ayah menjadi sangat berdaya karena dia berada dalam maskulinnya yang sehat. Ia bisa memprovide, melindungi, dan memimpin keluarganya dengan baik. Ibu bisa menjadi sangat nyaman dan sehat karena berada dalam femininnya yang juga sehat. Ia bisa menerima cinta dan pemberian dari pasangannya yang kemudian dia rubah menjadi rumah yang nyaman bagi keluarga untuk pulang dan bertumbuh.
Keluarga yang harmonis ini akan menciptakan peradaban yang harmonis juga. Keluarga yang sehat, feminin dan maskulinnya akan mampu melahirkan dan mendidik generasi emas yang juga sehat. Semakin banyak generasi emas lahir, maka semakin tinggi kesadaran kolektif peradaban kita. Dan ini dalam gambaran besarnya bisa berkontribusi untuk mewujudkan Nusantara sebagai mercusuar dunia, sesuai dengan yang sudah diramalkan oleh leluhur kita 500 tahun yang lalu. Pertanyaannya adalah bagaimana cara memperbaiki feminin dan maskulin yang terlanjur tertukar perannya akhir-akhir ini? Bagaimana caranya laki-laki beradaptasi dengan era baru yang semakin feminin ke depannya? Bagaimana laki-laki bisa mendapatkan maskulinitasnya kembali di zaman yang semakin feminin ini? Kalau kalian penasaran, komen di bawah. Nanti kita bahas di konten selanjutnya. Di bumi baru nanti, peradaban akan semakin feminin. Nantinya diperlukan semakin banyak peran perempuan sebagai penyeimbang peradaban. Makanya nanti akan lebih banyak lagi perempuan yang berada di pemerintahan, di bisnis, di pendidikan, dan masih banyak lagi. Tapi perempuan juga tidak bisa berdiri sendiri. Perempuan tetap butuh sosok maskulin sebagai provider, protektor, dan penyedia ruang yang aman bagi mereka untuk bertumbuh dan berkembang. Sayangnya yang terjadi sekarang, maskulin dan feminin dalam diri manusia kerap tertukar. Banyak sekarang kita lihat perempuan bekerja keras dan menjadi maskulin, sedangkan laki-laki malah mengalami krisis maskulinitas dan malah cenderung menjadi feminin. Ini adalah bentuk ketidakseimbangan maskulin dan feminin akibat peradaban yang telah semakin rusak. Di online kelas besok, kita akan bahas lebih dalam tentang bagaimana menyembuhkan dan menyeimbangkan kembali maskulin dan feminin dalam diri kita, dan juga bagaimana cara agar laki-laki bisa beradaptasi di zaman yang semakin feminin ini, bahkan mendukung para perempuan mengambil peranan lebih banyak di tatanan dunia baru kelak. Nah, selengkapnya akan kita bahas di online kelas bulan ini dengan tema membuka kekuatan Dewa Siwa dan Dewi Parwati dalam diri. Kalian juga bisa dapat hipnoterapi untuk menyeimbangkan kembali diri serta menyembuhkan luka yang membuat maskulin dan feminin dalam hidup kita tidak seimbang. Cek deskripsi video untuk informasi selengkapnya dan pastikan kalian mendaftar kelasnya sekarang, karena belum tentu saya akan bikin kelas dengan tema yang sama seperti ini lagi.